Ya, balik lagi bersama saya Magiriza Apriansyah dalam podcast diskusi aja ya. Semoga para pendengar dalam kondisi sehat ya. Mungkin keuangan sedikit menipis, wajar lah. Saya juga mengalami. Mohon maaf karena dari kemarin itu di ruang siaran tidak mengudara seperti itu. Jadi hari ini mungkin mencoba kembali ya mengisi podcast-podcast yang ada. Moga-moga bisa menyebarkan informasi atau menginfluence para pendengar lah. Eh ngomong-ngomong ini udah bulan September. Bagaimanapun caranya sebentar lagi tahun baru ya. Nggak kerasa, tidak terasa ya. Sebentar lagi tahun baru. Jadi mungkin apa ya? Tahun baru kemarin kok tiba-tiba mau tahun 2025 ya gitu. Terus ngomongin tahun baru mesti ngomongin wishlist nih ya gitu atau harapan. Kira-kira harapan kalian di tahun 2024 yang tercatat ya atau yang dicatat oleh sampean di tahun 2023 lah untuk kesampaian di tahun 2024 kira-kira udah tersa kesampaian belum nih ya gitu. Atau enggak di tahun 2024 nyatat wishlist lagi atau harapan buat tahun 2025 seperti itu. Tapi kalau saya memang jarang menulis wishlist ya, karena di dewasa ini jarang kesampaian ya sebuah cita-cita, jadi saya let it flow aja lah, ngikutin air yang ngalir aja gitu. Jadi kali ini saya ngomongin tentang karir nih, karir yang mungkin basis data survei mungkin Gen Z atau generasi kali ini sulit untuk mencari pekerjaan. Tapi sadar nggak sadar memang sulit sih gitu. Lulusan baru entah SMA, entah kuliah itu memang cari kerjaan sulit tuh. Mungkin pertanyaannya sulit itu apa sih? Kenapa bisa hari ini kok sulit mencari pekerjaan ya gitu. Pertama memang kondisi negara ya hari ini memang tidak stabil ekonominya. Nggak tahu ini disebabkan oleh apa. Silahkan tanya ke pemimpin masing-masing. Eh, BTW kemarin buat aksi gerakan darurat ya, darurat negara itu saya mendukung banget karena apa ya, itu gerbong-gerbong yang tidak berguna, gerbong-gerbong yang mengatasnamakan keluarga itu perlu dipotong tuh. Kita yang nggak punya gerbong besar seolah-olah nggak bisa masuk tuh dalam dunia kesuksesan yang ada. Masa ada anak presiden katakanlah menjabat presiden atau pejabat ke bawahnya kan lucu juga. Jadi saya mendukung itu tuh gerakan-gerakan aksi turun ke jalan mengawal putusan MK berarti nomor 60 dan 70. Saya sangat mendukung. Karena itu berpengaruh juga tuh ke mencari kerja di hari ini atau karir hari ini. Balik lagi kesulitan mencari kerja itu mulai dialami oleh Indonesia. Pertama memang negara keuangannya tidak stabil. Seluruh seluruh lembaga perusahaan itu memang sedang sedang mengalami namanya krisis ekonomi global tuh. Ya kemarin aja kan Amerika sempat menaikkan suku bunga tuh yang tidak bisa dikejar oleh negara-negara lain. Katakanlah negara Amerika itu dolarnya paling stabil, lalu suku bunganya dinaikkan kayak gitu. Sehingga negara lain nggak bisa mengejar. Wah, kita udah ngalamin depresi tuh, negaranya udah mengalami resesi, depresi dan lain-lain seperti itu. Yang mengakibatkan lapangan pekerjaan itu sulit karena negaranya mengalami depresi atau resesi ya. Yang keduanya, ketika perusahaan besar ini bercokol di Indonesia pula adanya PHK besar-besaran nih. Sadar nggak sadar, PT di Indonesia itu di tahun 2024 ya, sampai detik ini tuh banyak yang tutup. Bahkan PT-PT besar ya. Saya nggak tahu alasannya seperti apa, tapi memang dampaknya sangat global itu. Jadi PT-PT atau perusahaan-perusahaan besar itu pada tutup tuh.
Jadi entah kenapa seolah-olah, kita itu sadar atau tidak sadar bahwa ekonomi global ini mempengaruhi karir kita atau lapangan pekerjaan kita. Ketika ada perusahaan besar pun, wah, itu di-PHK besar-besaran. Contoh kemarin, kalau ndak salah kemarin atau malam tadi CNN ya, CNN itu melakukan, apa, PHK besar-besaran kalau ndak salah ya. Sekelas CNN besar itu loh, cabangnya ada di mana-mana bahkan di luar negeri. Yang keduanya PT-PT besar atau perusahaan besar itu juga, apa namanya, mengalami PHK besar-besaran seperti itu. Tapi memang, ini berdampak apa, berjalan lurus ya karena ekonomi negaranya sedang sulit ya gitu. Terus selanjutnya saya kepengen membahas yang paling utama kenapa karir kita ndak bisa naik atau kesejahteraan kita ndak bisa naik. Kasus UMR, upah minimum regional atau batasan gaji di dalam sebuah daerah kayak gitu. Jadi batasan gaji dalam sebuah daerah ini mempengaruhi karir kita pertama atau kesejahteraan hidup kita. Tapi sadar nggak sadar bahwa PT atau perusahaan luar negeri itu yang didirikan di Indonesia, seharusnya kan peraturan UMR itu kan nggak ada tuh. Karena misal, saya hidup di suatu kabupaten ya dengan banyak PT, dan PT itu atau perusahaan itu, perusahaan kelas internasional. Seharusnya nggak pakai UMR dong, kayak gitu. Pertanyaannya kan sederhana. Karena kalau perusahaan ini kelas internasional, mau nggak mau kan menggajinya ikutnya taraf internasional tuh. Tapi karena memang Indonesia barang jajahan mungkin ya, apa sebagai negara jajahan seperti itu, jadi ya udahlah kita terima-terima aja atau mungkin tingkat pendidikannya rendah seperti itu, jadi kita digaji apapun mau kayak gitu. Jadi kasus UMR atau batasan gaji ini cukup problematik tuh. Perusahaan besar sekelas internasional pun mengikuti gaji UMR dan istilahnya tidak menyejahterakan apa ya para pekerjanya tuh. Lah ini problemnya kenapa? Kok bisa begitu? Karena para perusahaan katakanlah tidak mau rugi dengan didukung alat pemerintahan kayak gitu. Kenapa saya bisa bilang bisa didukung alat pemerintahan? Satu, eh, untuk anggota-anggota parlemen, anggota legislatif entah atau pejabat-pejabat tinggi daerah itu minimal dia pasti memiliki PT tuh atau perusahaan yang nanti keterwakilannya lewat partai politik. Nah, partai politik ini diwakilkan oleh anggota legislatif atau perwakilan eksekutif. Sehingga peraturan yang dikeluarkan, misal masalah UMR ini mengikuti orang-orang yang ada di legislatif atau eksekutif tuh. Nah, sehingga para perusahaan ini atau mungkin anggota legislatif atau anggota partai politik yang memiliki perusahaan merasa diuntungkan tuh. Jadi kasus UMR ini seharusnya kita tuntut tuh, perusahaan kelas internasional kok bisa-bisa menggaji UMR kayak gitu. Kan ini lucu juga tuh, lucu juga kayak gitu. Karena memang didukung oleh anggota partai politik. Anggota partai politiknya juga bagian dari perusahaan. Dia nggak mau ngeluarin uang banyak dalam rangka menggaji, jadi dia buat batasan gaji tuh di suatu daerah. Kalau mau tahu tuh. Jadi mau nggak mau, sadar tidak sadar, karir kita itu terhambat. Karir kita itu terhambat karena masalah kesejahteraan. Wong kita aja digaji aja masih kurang seperti itu, katakanlah seperti itu. Terus selanjutnya, kalau sadar nggak sadar hari ini perusahaan yang ada di Jawa Barat atau di DKI Jakarta itu sudah melakukan peralihan tuh ke Jawa Tengah. Nah, ini mungkin saya mungkin
cerita masalah mendongeng lagi ya. Tapi sadar tidak sadar peralihan ini itu mengakibatkan merosotnya ekonomi dan karir kita terhambat. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ini kembali lagi ke kasus UMR atau batasan gaji. Misal batasan gaji di DKI Jakarta dengan batasan gaji di Jawa Barat di daerah industri itu katakanlah lebih besar ketimbang di daerah Jawa Tengah. Kok kenapa bisa-bisaan para pemimpin eksekutif atau legislatif ini mengalihkan daerah industri ini menuju industri baru tuh di Jawa Tengah? Dia pasti mau cari UMR yang lebih kecil tuh, dengan pabrik atau perusahaannya di daerah DKI Jakarta dan di area Jawa Barat di daerah industri itu ditutup. Jadi ini soal UMR tuh, ya, pinter-pinteran orang lah, pinteran-pinteran orang bagaimanapun caranya cari pengeluarannya lebih sedikit, seperti itu. Apakah nantinya UMR Jawa Tengah itu akan naik apa enggak? Belum tentu tahu juga, seperti itu. Nah, ketika peralihan industri ini menghasilkan PHK besar-besaran nih, sadar nggak sadar, dari DKI Jakarta dan Jawa Barat menuju Jawa Tengah, menghasilkan PHK besar-besaran. Karena mau nggak mau, pabrik, PT atau perusahaan itu mengeluarkan uang dalam rangka membuka lapangan pekerjaan di Jawa Tengah dulu, dengan cara menutupi kepengeluaran di perusahaan induk yang ada di DKI Jakarta atau Jawa Barat di daerah industri. Jadi PHK besar-besaran itu disebabkan kadang pula ya pembukaan perusahaan atau PT baru di luar daerahnya, seperti itu. Lah, nantinya ini akan berdampak buruk karena contoh mau nggak mau kehidupan yang ada di Jakarta atau di Jawa Barat itu harus mengikuti kehidupan di Jawa Tengah, seperti itu. Itu baru satu kasus dan dua kasus katakanlah ya, kasus UMR dan kasus PHK besar-besaran. Karena saya mungkin para pendengar yang ada di daerah industri itu memahami benar bagaimana keadaan perusahaan seperti itu. Terus selanjutnya pemerintah atau legislatif ini seharusnya bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Munculnya pegawai kontrak atau outsourcing dan lain-lain ini katakanlah yang mempersulit juga karir kita tuh, kayak gitu. Dan ada pula hari ini mendaftar pekerjaan itu ada batasan maksimal umur bagi orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan pekerjaan hari ini, namun umurnya habis dimakan waktu. Nah, ini apakah bisa lanjut tuh? Bisa menghidupi enggak? Sehingga ini mempengaruhi kesejahteraan dan ekonomi negara. Karena apa? Jadi orang ketika banyak pengangguran, ekonomi dan kesejahteraan negara itu tidak bakal datanya naik, kayak gitu. Naik dalam rangka sejahtera ya, bukan naik dalam rangka tidak sejahtera. Terus selanjutnya hari ini mungkin kalau kita melihat lagi ada yang namanya fenomena karir generalis dan karir spesialis. Contoh hari ini dibuka besar-besaran seleksi calon pegawai negeri sipil atau ASN ya, aparatur sipil negara. Itu lagi dibuka besar-besaran tuh. Tapi sadar nggak sadar hari ini masyarakat itu menemui fenomena karir generalis dan karir spesialis. Jadi nanti saya akan jelaskan, nanti kita akan berdiskusi masalah karir generalis dan karir spesialis. Karir generalis itu adalah karir dalam rangka dari karir dulu ya. Karir itu dalam rangka mencari kehidupan yang layak, dalam rangka mencari uang, dalam rangka mempertahankan kehidupan, seperti itu. Nah, karir generalis ini bisa dikodifikasikan
bahwa suatu pekerjaan yang bersifat umum. Lah ada lawan kata dari karir generalis itu adalah karir spesialis. Di mana karir spesialis ini suatu pekerjaan yang terkodifikasikan dengan keahlian tertentu. Dengan keahlian tertentu. Contoh-contoh. Saya itu jurusan hukum tuh. Saya kuliah di jurusan hukum. Kemarin saya buka portal masalah calon pegawai negeri sipil. Hari ini kok sudah ada namanya hukum pidana, hukum perdata, dan lain-lain. Padahal mau nggak mau, sadar atau tidak sadar ya, di seluruh universitas nantinya itu kan salah satu dari bakat minat, katakanlah hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara itu salah satu cabang dari ilmu hukum itu atau bakat minat dari mahasiswanya. Tapi sadar atau tidak sadar, yang namanya ijazah itu tidak menerapkan namanya ahli hukum dan lain-lain tuh. Ini yang menyebabkan orang-orang yang mungkin kuliahnya in general ya, misal kayak hukum atau perawat yang tidak mengikuti kompetensi, atau mungkin guru hari ini ya, sekarang lucu lagi ada namanya sarjana pendidikan titik belakangnya GR. Wong depannya aja sudah sarjana pendidikan, masa belakangnya GR, SPD GR, itu kan double job sebenarnya ya. Bahwa otomatis guru ya sebenarnya sarjana pendidikan karena di sana dilatih masalah psikologi pendidikan, metode pendidikan, dan lain-lain seperti itu. Balik lagi ke karir generalis dan karir spesialis ini, sehingga orang-orang dengan lulus di suatu universitas ya, di mana kodifikasinya, keilmuannya itu umum, tidak bisa bertarung di perusahaan, pihak swasta atau pemerintah, atau bahkan di pemerintahan, bertarung dengan orang-orang dengan karir spesialis. Seperti itu. Misal ijazah saya itu menyebutkan bahwa ilmu saya adalah ilmu hukum. Tapi pada kenyataannya, pada realitas di lapangan, bahwa orang-orang di perusahaan swasta itu membutuhkannya hukum pidana atau hukum perdata. Bahkan di kelas pendaftaran calon pegawai negeri sipil itu menjelaskannya hukum pidana dan atau hukum perdata seperti itu. Jadi orang-orang yang seperti saya itu sulit untuk masuk, sulit untuk berkembang. Misal lagi ada perawat tuh. Perawat. Perawat kalau memang kodifikasinya nggak ada, mungkin ada perawat yang urusannya suntik menyuntik, katakanlah seperti itu ya. Saya karena kurang paham bidang perawat. Ada juga yang mengurusi cuci darah tuh perawatnya seperti itu. Tapi ketika dia lulus dengan kompetensinya umum, dia belum punya pengalaman di dunia asli, dia jadinya tergerus dan tidak bisa bersaing. Kecuali memang kita dilahirkan oleh orang-orang kaya, mungkin katakanlah orang-orang yang punya modal, kita disekolahkan sehingga kita merujuk kepada suatu kompetensi, jadi kita bisa masuk tuh, kita bisa bersaing. Jadi itu ada banyak fenomena tentang karir generalis atau karir spesialis. Tapi ada baiknya nggak karir generalis atau karir spesialis? Pasti ada baiknya. Pasti ada baiknya. Tapi hari ini universitas-universitas tertentu itu belum bisa melahirkan karir spesifik atau karir spesialis. Sehingga orang-orang dengan kompetensi umum tidak bisa bertarung di kelas yang asli seperti itu. Itu dari banyak kasus saya sudah ceritakan kenapa karir di Indonesia tidak bisa lanjut ya. Pertama, yang keduanya eh, kita sedang mengalami depresi ya, ekonominya tuh dan lain-lain, PHK, kasus UMR dan lain-lain. Yang selanjutnya, yang terakhir saya kepengen bicara masalah kenapa ekonomi kita itu redup atau mungkin karir kita itu terhambat karena peralihan industri nih. Nah, kompetensi peralihan industri ini misal contoh munculnya teknologi AI, artificial intelligence, intelijen lah seperti itu. Nah, ini mempengaruhi tuh
Karena munculnya AI ini juga dapat berdampak PHK massal tuh di suatu negara atau daerah. Karena sekarang nggak butuh pekerja kayak gitu, butuhnya udah teknologi yang canggih aja gitu, seperti itu. Jadi peralihan industri ini katakanlah cukup cukup menarik pertama, tapi dia cukup menggerus juga para pekerja-pekerja konvensional gitu. Sehingga nantinya kedepannya adalah hanya orang-orang teknokrat lah yang bisa bekerja di suatu negara. Misal sekarang muncul AI di perusahaan, ya udah nggak butuh pekerja ya, butuhnya adalah teknokrat. Teknokrat tentang teknologi, tentang IT, tentang apa dan lain-lain. Jadi dia hanya butuh orang itu. Orang-orang yang di luar jurusan itu katakanlah selesai. Seperti itu. Jadi saya tadi men-sharingkan masalah pekerjaan ya atau karir yang mungkin para pendengar cukup berdampak ya. Terus karena saya kenapa ngomongin kayak gini, ke depan beberapa bulan lagi sudah masuk di 2025. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa hari ini kesulitan mencari pekerjaan karena pertama dunia ini atau negara ini sedang mengalami depresi atau resesi, yang keduanya kasus cash atau UMR dan batasan gaji ya, yang pemerintah atau legislator itu harusnya tanggung jawab. Terus ketiganya PHK besar-besaran, yang selanjutnya itu muncul karir generalis dan karir spesialis yang menghambat banyak lulusan baru ya yang kurang berpengalaman. Selanjutnya peralihan industri itu yang cukup berdampak juga bagi masyarakat umum yang mau cari pekerjaan. Karena lucunya ya kalau balik lagi ya di UMR ya, upah minimum regional itu katakanlah adalah upah minimum yang dilakukan dengan kualifikasi atau kodifikasi pendidikannya itu paling rendah. Misal di suatu perusahaan menetapkan pendidikan paling rendah pekerja kasarnya itu adalah lulusan SMA. Nah, kenapa kok lulusan S1, lulusan S2 itu gajinya tidak lebih jauh atau tidak beda jauh dari lulusan SMA? Ini kan something problem. Padahal perusahaan atau PT-nya itu luar negeri. Seperti itu kan. Katakanlah perusahaan bilang, wah ini kurang berpengalaman seperti itu. Ya, kalau saya bilang karir generalis atau karir spesialis. Karena belum pernah bekerja kan. Terus selanjutnya lulusan S1 ini hanya tahu teori tapi tidak tahu praktek. Jadi kenapa hari ini S1 dan SMA katakanlah digajinya hampir sama seperti itu. Jadi upah minimum regional atau batasan gaji itu sebenarnya diberikan oleh perusahaan atau diberikan oleh negara itu dalam rangka kodifikasi bahwa di dalam suatu perusahaan itu dengan tingkat pendidikan paling rendah. Misalnya S1 seluruhnya di perusahaan ya berarti S1-nya kena UMR kayak gitu. Tapi kalau ketika ada pendidikannya lebih rendah dari S1, misalnya SMA atau SMP, ya yang kena UMR ya harusnya yang SMA atau SMP seperti itu. Jadi hari ini sharingnya cukup ya, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang sependapat, DM saja atau di-emailkan saja. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan ya, gitu karena saya menyentil banyak hal. See you next time and see you di ruang siaran diskusi aja.